Assalamualaikum. Sekarang saya akan mempraktekkan bagaimana cara reviewer masuk ke akun OJS2 untuk menyelesaikan tugas dari editor. Kita pergi masuk apa? Kita pergi dulu ke website jurnal yang dituju, kemudian masukkan username kita, klik passwordnya, lalu klik login. Nah, kemudian klik My Journal di sebelah kiri ini. Lalu akan muncul akun-akun kita yang terdapat di beberapa jurnal di kampus yang sama. Misalnya saya ini ada nama saya, akun saya ada di 3 jurnal dan satu di proceeding seminar. Oke. Karena saya akan melakukan menyelesaikan tugas di jurnal agrotek, maka saya nanti klik akun yang di sini agrotek ya. Jadi ini menunjukkan tugas kita di tiap-tiap jurnal. Di proceeding saya sebagai section editor, di JAV dan di agrotek umat saya sebagai editor juga, di agrotek umat saya sebagai reviewer. Ini hanya untuk tutorial ya, saya sebagai reviewer ya, tidak sebagai reviewer saya. Lalu di unit pengabdian sebagai author. Oke. Saya ceritanya ini sebagai reviewer di jurnal umat. Nah, untuk melihat artikel yang kita akan review itu nanti ada keterangannya di sini aktif. Kalau dia satu angkanya berarti ada satu, berarti editor hanya menugaskan satu artikel kepada saya. Kalau ada dua berarti dua yang ditugaskan. Oke. Sekarang kita klik aktif. Oke, ini artikel yang kita ditugaskan, klik artikelnya. Nah, ini abstraknya. Ini editornya yang bertugas. Ini kalau kita mau lihat metadatanya bisa. Nggak dilihat juga nggak apa-apa sih, bisa di skip. Oke, baik. Nah, kemudian langkah-langkah untuk mereview itu ada sampai 5 ya. Yang pertama, kita harus memberikan respon apakah kita akan melakukan review atau tidak. Seperti itu ya. Jadi kalau kita mau mereview, maka klik yang ini, will do the review, dan seterusnya. Klik ya. Oke. Kalau sudah, klik send. Ini akan terkirim ke editor ya, emailnya. Oke. Kemudian ini adalah file dari apa namanya, autor. Kita klik aja. Kalau ini adalah hasil cek plagiasi. Jadi kalau di jurnal agrotek supplementary file-nya itu adalah hasil cek plagiasi. Nah, untuk di agrotek plagiasi itu maksimal 25% ya. Kita download ya dua-duanya ya biar bisa dilihat. Nah, jadi yang pertama tadi kita download itu adalah artikelnya ya, manuskripnya, draftnya dari autor. Oke. Ini adalah artikel dari autor. Nah, kalau kita lihat di sini tidak ada identitas autornya ya, karena di agrotek itu sistem reviewnya itu double blind review, sehingga reviewer tidak tahu siapa yang direview, autor juga tidak tahu siapa yang mereviewnya. Seperti itu. Nah, ketika kita apa namanya, di file dari draft autor ini, jangan lupa memberikan komen kalau ada yang tidak sesuai. Misalnya memberikan komennya langsung di ininya ya, di filenya ini, di tempat yang akan dicek, akan di komen. Misal ini kita mau komen di judulnya nih, misal ini misal ya, terus klik.
Tuh. Kasih komen. Misalnya kita mau menyarankan mungkin judulnya ini kurang cocok, misalnya disarankan apa? Misalnya misal nih ya. Ini hanya misal. Kemudian nah, kan kita mau komen ininya misalnya. Ini misal ya. Misalnya ini pendahuluannya terlalu panjang. Tuh, ini tujuannya. Nah, misalnya ini dia nggak ada kesimpulan. Nah, misalnya kita kasih komen ya. Mari tuliskan kesimpulan. Oke. Jadi di abstrak itu harus merangkum semua bab ya. Ada sedikit pendahuluan. Di mana disitu juga harus menyantumkan tujuan. Langsung tujuan juga bisa. Kemudian metode penelitiannya secara ringkas, hasilnya secara ringkas, kesimpulan. Seperti itu ya. Kalau ada saran juga boleh sih kalau singkat ya. Seperti itu. Nanti juga bisa di komen yang lain-lainnya. Untuk reviewer mohon tidak komen terkait dengan template ya. Karena nanti template itu nanti yang mengedit adalah editor. Jadi tugas reviewer itu adalah memberikan perbaikan terhadap isi dari artikel itu ya. Kalau nanti misalnya dia fontnya tidak sesuai dengan template itu nggak usah diurusin ya. Seperti itu ya, nanti ini yang bekerja. Kemudian misalnya ini mau dikomen, misalnya ini kok titik semua, harusnya kan kalau bahasa Indonesia itu pakai koma ya. Misalnya seperti itu. Kemudian nanti dicek lagi yang lain. Seperti itu, apalah di itu komennya, seperti itu ya. Nah, anggap ini sudah selesai. Lalu kita save as ya. Save as di download aja deh. Di download. Saya mau kasih nama. Selesai review Agrotek ini misalnya ya. Sip. Oke, sudah selesai di review artikelnya. Sekarang kita kembali ke web. Nah, setelah kita memberikan komen ke artikel yang kita review, kita bisa mengisi formulir ini ya, step 3 ya, mengisi formulir. Klik review. Nah, ini ada beberapa pertanyaan. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini tidak bisa kita jawab kalau kita belum membaca artikelnya. Jadi pastikan dibaca dulu artikelnya, dikasih komen dulu artikelnya, baru kita isi ini ya. Misalnya apakah sudah scoop? Sudah. Apakah sudah mewakili? Apakah judul sudah mewakili? Misalnya kurang mewakili, misal. Apakah memakai original? Kalau kurang yakin, klik mungkin. Apakah artikel telah membuat state of the art? Misalnya kalau iya, oke. State of art itu keterbaruannya ya. State of art itu sistematikanya ya. Apakah artikel ini mengandung kebenaran novelty? Misalnya dia ada novelty-nya, oke.
Kemudian berapa persen menggunakan referensi primer. Nah, ini bisa dipilih ya. Biasanya kalau di unit arsitek itu kita mewajibkan autor itu untuk menggunakan referensi primer itu. Kalau referensi primer memang anu ya, ke rata-rata sudah banyak yang menggunakan referensi primer ya. Adapun presentasinya itu kalau di jurnal arsitek itu kita mewajibkan minimal 80% dari total rujukan itu menggunakan referensi 10 tahun terakhir. Tuh ya. Apakah penulis telah memiliki kesempatan baik? Misalnya sudah baik, oke, sudah. Kalau tidak baik, misalnya tidak sesuai kesimpulannya dengan pembahasan, tidak. Misalnya. Apakah abstrak memuat? Nah ini nih, tadi kan kita baca abstraknya itu tidak ada simpulan ya. Berarti kita kliknya belum lengkap. Apakah kata kunci telah memenuhi konsep dalam artikel? Nah, kata kunci itu adalah itu ya yang eh, apa kata yang digunakan untuk mencari data-data apa referensi untuk artikel itu. Nah, kalau sudah ada di judul, semestinya sih nggak muncul lagi di kata kunci ya. Seperti itu ya. Misalnya dia kata kuncinya belum terlalu mencerminkan atau sudah, misalnya kita klik. Gambar dan tabel apakah mendukung? Nah, gambar dan atau tabel. Jadi bisa aja hanya ada gambar, hanya ada tabel, atau bisa ada gambar dan tabel. Kalau dia mendukung dan bersifat informatif, klik ini. Misalnya dia mendukung tapi kurang informatif. Misalnya gambar dan tabelnya itu kurang kurang menjelaskan gitu ya. Kemudian yang terakhir ini keputusan ya. Nah, berdasarkan kita tadi sudah mereview artikelnya, kira-kira dia akan langsung kita accept ataukah dia perlu revisi. Revisinya itu apakah dia minor atau dia mayor. Kalau minor itu dia nggak terlalu anu sih, nggak terlalu banyak sih perbaikannya gitu kan. Maka dia kliknya revision require. Tapi kalau apa namanya perbaikannya terlalu masif, itu apa namanya terlalu banyak, eh, apa penting banget itu revisinya terhadap isi dari itu pembahasan dari artikel itu, maka kita klik revisi mayor. Kalau revisi mayor namanya istilahnya resubmit for review. Nah, kalau dianggap artikel ini tidak layak untuk publish, maka kliknya decline. Gitu ya. Kemudian terakhir dituliskan juga saran di sini. Misalnya kalau sebelumnya kita mengklik decline, terus kan alasan jelas kenapa di decline misalnya. Uh, Kalau yang lain ya sekedar saran saja biar ini terisi ya. Tanya sarannya mohon perbaiki sesuai komen di file terlampir. Besar ya komennya, ya klik save. Oke, step ketiga sudah selesai. Ini kita bisa lihat. Nah, ini udah isi tadi ya. Oke, kembali lagi. Sekarang kita ke step nomor 4, yaitu mengupload file yang sudah kita review tadi. Download. Oke, klik upload. Oke, tahap keempat sudah. Yang terakhir ini, tahap kelima yang paling penting nih. Memberikan rekomendasi. Rekomendasinya ini tadi sesuai dengan ininya yang kita klik di formulir itu. Apakah accepted, apakah revision, apakah resubmit, dan seterusnya. Tadi saya klik apa ya? Submit ya? Oh ya, anggap tadi saya klik submit ya, anggap ya. Saya tadi lupa. Klik submit. Oke. Kemudian yang perlu diperhatikan adalah kalau kenapa keluar? Kalau kita belum mengklik rekomendasi, maka di sistem itu kita kelihatannya itu belum menyelesaikan ini ya tugas ya. Jadi harus diklik sampai recommendation. Nah, misalnya tadi ada sampai review ya, misalnya klik oke.
Jadi tugasnya belum selesai sampai kita mengklik